Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Seruling Perak, bagian 5. Tidak seperti hari-hari yang lalu, pagi ini tak terdengar lagi alunan seruling yang menyongsong datangnya sang surya menyinari permukaan bumi. Sejak runtuhnya istana Kadipaten Panjawi, suara seruling itu tak pernah terdengar lagi. Dan seluruh rakyat Kadipaten jadi merindukan alunan merdu yang sudah melekat di telinga. Tapi tak ada seorang pun yang mencoba untuk mencari tahu, mengapa suara seruling itu tidak mengalun lagi. Kadipaten Panjawi ini bukan lagi kadipaten yang dulu. Kini wilayah kadipaten itu dikuasai orang-orang biadab yang mengatur dengan tangan besi. Kadipaten Panjawi yang dulu selalu ramai, kini terlihat sepi bagai kota mati tak berpenghuni. Tak terdengar lagi canda tawa. Tak ada lagi terlihat kesibukan para petani dan pekerja. Dan tak terlihat lagi anak-anak berlarian, bermain di sepanjang jalan. Semuanya sunyi lengang, bahkan hampir tidak terlihat adanya orang di luar rumah. Kesunyian itu mendadak saja pecah oleh suara teriakan dan jerit pekik membahana diselingi denting senjata beradu. Suara-suara gaduh itu datang dari halaman reruntuhan istana Kadipaten Panjawi. Tampak seorang gadis berparas cantik mengamuk dengan pedang di tangan. Di sekitarnya terlihat mayat-mayat bergelimpangan tumpang tindih tak tentu arah. Gadis itu ternyata adalah Nilakomala yang mengamuk menghajar orang-orang berbaju merah dan bergambar tengkorak pada bagian dadanya. "Maju kalian semua, iblis-iblis keparat!" seru Nilakomala lantang. Kiaat. Tidak terhitung lagi, berapa tubuh bergelimpangan berlumuran darah terbabat pedang gadis itu. Nilakomala bagai seekor singa betina kehilangan anaknya. Amukannya membabi buta, menghajar setiap orang berbaju merah tanpa berkedip sedikit pun. Gadis itu bertarung dengan kemarahan meledak di dalam dada. Sedikit pun tidak memberi kesempatan pada lawan-lawannya untuk balas menyerang. "Tahan!" Tiba-tiba terdengar bentakan keras menggelegar. Seketika itu juga orang-orang yang tengah mengeroyok Nilakomala berlompatan mundur. Tampak di undakan bagian depan reruntuhan istana Kadipaten, berdiri seorang berjubah merah. Wajahnya ditutup topeng berbentuk wajah kera berwarna keperakan. Di belakang orang berjubah merah itu berjajar sekitar 20 orang bertopeng muka kera. Mereka semua memegang senjata berbentuk sabit yang tipis melengkung. Sementara Nilakomala berdiri tegak sambil menatap tajam menusuk. Dadanya bergerak turun naik demikian cepatnya. "Sudah kuduga, kau pasti datang ke sini," kata orang berjubah merah dan bertopeng kera itu. Siapa kau?" dengus Nilakomala tajam. "Kau tidak perlu tahu siapa diriku, Nilakomala. Serahkan saja potongan seruling perak padaku." Nilakomala terdiam. Sama sekali tidak dimengerti maksud kata-kata orang bertopeng kera berwarna keperakan itu. Tapi sedikit banyak, sudah bisa diraba, apa yang sedang terjadi sebenarnya. Gadis itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Memang tidak mudah baginya mengalahkan mereka yang berjumlah begitu banyak. Untuk bisa lolos saja, sudah untung. Ada sedikit penyesalan di hati Nilakomala yang tidak memperhitungkan untung ruginya datang ke sini. Meskipun sudah puluhan orang berhasil dirobohkan, tapi bukan berarti bisa lolos dengan mudah. Apalagi menghancurkan mereka. Tapi mengingat harus membalas kematian ayahnya, gadis itu telah bertekad. Apapun yang akan terjadi, orang-orang bertopeng kera ini harus bisa dihancurkan. "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan," lantang suara Nilakomala. "Dengar bocah, ini bukan saatnya bermain-main," bentak orang bertopeng kera itu. "Kau pikir aku main-main, heh." Tiba-tiba saja Nilakomala berteriak nyaring. Dan bagai kilat dia melompat sambil mengibaskan pedangnya. Sebelum ada yang menyadari, telah terdengar jeritan melengking tinggi, disusul ambruknya 3 orang yang mengepung gadis itu. Nilakomala kembali berdiri tegak di tengah-tengah sambil menyilangkan pedang di depan dada. Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis. "Tangkap dia hidup-hidup," perintah orang bertopeng kera itu. Seketika 20 orang yang berdiri di belakangnya berlompatan. Dari batik baju, mereka mengeluarkan tambang panjang yang memiliki 2 bandulan besi pada ujungnya. Mereka mengepung Nilakomala. Lincah sekali mereka memutar-mutar tambang itu. Kia! Yeya! 20 orang itu melemparkan tambangnya secara serentak. Tambang-tambang itu bertebaran di sekeliling Nilakomala.
Dan belum lagi gadis itu bisa melakukan sesuatu, tambang-tambang itu sudah membentuk jaring melingkari tubuhnya. Nila Komala cepat menggerakkan pedangnya. Kiaat, tas, slap. 3 utas tambang terbabat putus. Tapi beberapa tambang lain melingkari tubuh ramping gadis itu. Nila Komala berusaha melepaskan diri dari belitan tambang yang semakin banyak dan kuat menjepit tubuhnya. Tangannya yang memegang pedang dan masih bebas, berusaha memutuskan tambang-tambang itu. Tapi 20 orang itu sudah bergerak cepat memutari tubuhnya. Bahkan ada beberapa orang yang berlompatan melewati kepalanya. Nila Komala semakin terjepit, ruang geraknya pun semakin menyempit dan terbatas. Keparat, geram Nila Komala. Nila Komala berusaha melepaskan diri dari jeratan tambang-tambang di tubuhnya. Tapi semakin keras memberontak, semakin kuat tambang-tambang itu membelit tubuhnya. Gadis itu benar-benar tidak berdaya lagi. Pedangnya sudah menggeletak di tanah, dan tubuhnya sama sekali tidak berdaya ketika orang-orang itu menyeretnya hingga terguling ke tanah. Kurung dia, perintah orang bertopeng kera itu. Bajingan, keparat, kubunuh kau, maki Nila Komala. Hahaha. Nila Komala merayapi ruangan sempit dan kotor. Beberapa orang bertopeng kera menjaga di setiap sudut ruangan. Gadis itu melirik ikatan pada tangan dan kakinya yang terentang pada sebatang tiang bersilang yang tergeletak di tanah. Pandangan gadis itu beralih ketika pintu terkuak lebar. Bunyi derit engsel berkarat seakan-akan hendak menggetarkan jantung gadis itu. Tampak dari pintu yang terbuka lebar, masuk seorang berjubah merah mengenakan topeng berwajah kera. Dia diiringi 4 orang yang juga mengenakan topeng kera. Hanya saja mereka mengenakan baju warna merah dan bergambar kepala tengkorak manusia pada bagian dada. Nila Komala mengamati orang-orang yang baru masuk itu. Dia jadi teringat pada pembicaraan yang berantapati dengannya di pertapaan Sokapura. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa mereka menghancurkan Kadipaten Panjawi hanya karena ingin mencari potongan seruling perak? Nila Komala bertanya-tanya dalam hati. Dia berusaha tetap sadar walau dalam keadaan yang tidak menguntungkan ini. Pandangan gadis itu tertuju pada orang-orang bertopeng kera. Mata gadis itu berkerenyit saat melihat mereka membawa tongkat berwarna putih yang satu ujungnya berbentuk kepala tengkorak manusia berwarna merah. Tapi Nila Komala tidak yakin kalau mereka dari Partai Tengkorak Merah. Gadis itu teringat lagi akan kata-kata seorang tua perambah hutan yang ditemuinya sebelum mendatangi reruntuhan puing-puing istana Kadipaten tadi. Sebaiknya urungkan saja niatmu, Nisanak, kata perambah hutan itu setelah Nila Komala mengemukakan maksudnya untuk mendatangi istana Kadipaten Panjawi saat itu. Kenapa, Ki? Tanya Nila Komala ingin tahu. Istana Kadipaten saat ini sudah berubah jadi neraka. Lagi pula, untuk apa ke sana? Menemui keluarga yang bekerja di istana itu, Ki, sahut Nila Komala menyembunyikan maksud sebenarnya. Laki-laki tua perambah hutan itu mendesah perlahan. Ada apa, Ki? Tanya Nila Komala. Siapa keluargamu? Perambah hutan itu balik bertanya. Kepala pelayan, sahut Nila Komala berdusta. Mudah-mudahan dia masih hidup, gumam perambah hutan itu mendesah. Memangnya ada apa, Ki? Tanya Nila Komala menyelidik. Sekarang ini Gusti Adipati tidak berada di istana, entah kemana. Dan istana Kadipaten kini dikuasai orang-orang yang menamakan dirinya Partai Tengkorak Merah. Nila Komala terdiam membisu. Cetar. Tiba-tiba saja Nila Komala terpekik ketika merasakan satu sengatan panas di tubuhnya. Seketika itu juga lamunannya menghilang. Tampak seorang laki-laki berkepala gundul dan bertubuh tinggi kekar berotot memegang cambuk di depannya. Nila Komala mendelik tajam. Rupanya tubuhnya tadi dicambuk, sehingga lamunannya lenyap seketika. Laki-laki gundul berotot kekar itu kembali mengayunkan cambuknya. Dan untuk kedua kalinya Nila Komala terpekik keras begitu ujung cambuk merobek bajunya hingga tembus ke kulit, darah merembes keluar dari kulit yang sobek tercambuk. Cetar, cetar. Cukup. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Tampak Nila Komala terkulai lemas. Entah berapa cambukan telah mendarat di tubuhnya. Baju kuning yang dikenakannya sudah koyak. Kulit putih mulusnya telah terkoyak berlumuran darah. Nila Komala mendesis geram menatap tajam orang berjubah merah yang mengenakan topeng kera keperakan. Aku bisa berbuat lebih kejam lagi padamu, Nila Komala.
Pikirkan itu, dingin nada suara orang bertopeng kera itu dari suaranya. Nila Komala sudah bisa menduga kalau orang itu adalah laki-laki. "Wih, kau pikir aku takut?" geram Nila Komala menyemburkan ludahnya. "Aku percaya, mati pun kau tidak takut. Tapi bukan itu yang kuinginkan darimu, bocah. Kau menginginkan potongan seruling perak. Kalaupun aku punya, tidak bakalan kuberikan padamu, pengecut jelek." "Di mana kau sembunyikan potongan seruling perak itu, Nila?" tetap dingin nada suara orang bertopeng kera itu. "Di perut," sahut Nila Komala langsung tertawa tergelak-gelak. Cetar. "Ah." Nila Komala kembali memekik ketika tiba-tiba tubuhnya disengat cambukan yang keras merobek kulit gadis itu mendelik menahan amarah yang meluap, tapi tidak berdaya apa-apa. Ikatan di pergelangan tangan dan kakinya begitu kuat. "Dengar, bocah. Aku tidak suka lagi bermain-main. Kutunggu jawabanmu besok, kalau tidak." Orang bertopeng itu menoleh ke arah beberapa laki-laki berwajah kasar yang menjaga ruangan pengap ini. "Aku akan menghadiahkanmu pada mereka." "Iblis!" geram Nila Komala bergidik. "Waktumu tinggal besok pagi, Nila Komala." Hahaha. Orang berjubah merah yang mengenakan topeng kera keperakan itu berbalik dan melangkah meninggalkan ruangan pengap ini. Sedangkan Nila Komala hanya dapat memaki, dan menyumpah serapah habis-habisan. Pintu ruangan kembali tertutup. Gadis itu tiba-tiba bergidik ketika 8 orang laki-laki berwajah kasar menghampirinya. "Mau apa kalian?" bentak Nila Komala agak bergetar suaranya. "Hehehe, kami semua tidak sabar menunggu sampai besok pagi, Cah Ayu," ujar salah seorang diiringi tawa terkekeh. "Bajingan, monyet tengik, kubunuh kalian jika berani menyentuhku," geram Nila Komala mengancam. Tapi 8 orang laki-laki kasar itu hanya tertawa saja. Sementara Nila Komala hanya bisa memaki dengan tubuh bergidik nyeri. Sungguh tidak bisa dibayangkan, dan benar-benar tidak sanggup untuk membayangkannya. Sementara 8 orang itu semakin dekat saja. Pandangan mereka liar, dan tawa terkekeh terus terdengar. Nila Komala benar-benar mual menyaksikan wajah-wajah yang memiliki sorot mata liar penuh nafsu iblis itu. "Ah, tidak!" pekik Nila Komala ketika salah seorang mulai mengulurkan tangannya ke arah dada gadis itu. Tapi belum juga jari-jari tangan menyentuh, mendadak orang itu menjerit keras bersamaan berkelebatnya sebuah bayangan putih. Tampak orang itu menggelepar dengan leher koyak bersimbah darah. Sementara 7 orang lainnya terbeliak dibarengi mulut yang ternganga lebar. Demikian pula dengan Nila Komala. "Rangga," desis Nila Komala saat matanya terpaku pada seorang pemuda berbaju rompi putih. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu pendekar Raja Wali Sakti itu sudah berada di samping Nila Komala. Dan sebelum 7 orang itu menyadari apa yang terjadi, Rangga sudah melepaskan tambang yang mengikat Nila Komala pada sebatang tiang bersilang di atas tanah itu. Nila Komala bergegas melompat begitu ikatan yang membelenggunya terlepas. Dan gadis itu kontan menerjang orang-orang kasar yang hampir saja menghancurkan hidupnya. Seketika saja terdengar jerit melengking, disusul bergulingnya tubuh-tubuh kekar. Dan belum lagi ada yang sempat menyadari, Nila Komala sudah menewaskan 3 orang yang bertelanjang dada itu. Sementara 4 orang lainnya segera bergerak. Tapi pada saat yang bersamaan, pendekar Raja Wali Sakti sudah melompat, dan tangannya bergerak cepat mengibas beberapa kail. Kembali terdengar jerit melengking mengiringi kematian 4 orang itu. Sungguh dahsyat jurus yang dimiliki pendekar Raja Wali Sakti. Hanya sekali gebrak saja, 4 orang itu telah tergeletak tak bernyawa lagi. Sementara Nila Komala berdiri tegak memandangi pemuda tampan berbaju rompi putih itu. "Terima kasih," ucap Nila Komala. "Simpan saja dulu, mereka bisa datang sewaktu-waktu," ujar Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu langsung melesat ke atas. Sebentar Nila Komala mendongak, dan terlihatlah sebuah lubang yang hanya cukup untuk satu tubuh saja. Tanpa membuang-buang waktu lagi, gadis itu melesat ke atas, menyusul Rangga yang sudah lebih dahulu berada di luar. Nila Komala baru berhenti berlari setelah jauh berada di dalam hutan, dan jauh dari bangunan penjara istana Kadipaten Panjawi. Gadis itu langsung menjatuhkan tubuhnya di atas rerumputan. Disandarkan tubuhnya pada sebatang pohon rindang yang cukup melindunginya dari hembusan angin malam yang dingin menggigilkan. Saat itu Rangga juga menghentikan larinya, lalu berbalik menghadap Nila Komala.
Pendekar Raja Wali Sakti itu menghampiri dan menghenyakkan tubuhnya di depan gadis itu. Tampak sekali kalau Nila Komala tengah mengatur jalan napasnya. Keringat menitik bagai butiran mutiara membasahi wajah dan leher. Terasa pedih saat keringat-keringat itu membasahi luka-luka bekas cambukan yang masih berdarah. "Maaf, aku tidak cepat-cepat membebaskanmu," ucap Rangga seraya merayapi luka-luka bekas cambukan di tubuh gadis itu. "Bagaimana lukamu?" "Hanya luka luar. Aku sempat mengerahkan hawa murni, jadi tidak seberapa parah. Hanya pedih sedikit," sahut Nila Komala. "Syukurlah kalau begitu," desah Rangga. "Bagaimana kau bisa mengetahui kalau aku ditangkap mereka?" tanya Nila Komala ingin tahu. "Kau ingat ketika bertemu dengan perambah hutan?" tanya Rangga berbalik. "Tentu," sahut Nila Komala mengangguk. "Api, apa hubungannya? Aku berada tidak jauh dari tempat itu, dan mendengar semua yang kau bicarakan. Dan kau mengikutiku sampai ke istana Kadipaten." Potong Nila Komala menebak cepat. "Benar. Sudah tahu begitu, kenapa tidak membantuku dari tadi?" Nila Komala memberengut kesal. "Penjagaan terlalu ketat kau sendiri juga tahu, bukan?" Nila Komala terdiam. Memang penjagaan terlalu ketat, dan sukar ditembus. Meskipun agak sedikit kesal, tapi gadis itu masih bersyukur bisa keluar dari cengkeraman tangan-tangan kotor berhati iblis. Dan kini gadis itu juga tidak bisa lagi meredam api dendam yang semakin membara di dada. Nila Komala bangkit berdiri dan melangkah perlahan-lahan. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti tetap duduk. Kelopak matanya tidak berkedip memperhatikan sikap gadis itu. Rangga tetap duduk meskipun Nila Komala sudah berjalan agak jauh. Dan gadis itu berhenti melangkah, lalu memutar tubuhnya. "Kenapa kau tidak mencegahku?" tanya Nila Komala. "Untuk apa? Kau tidak ingin urusanmu dicampuri, bukan?" Tenang sekali suara Rangga. Bahkan bibirnya mengulas senyuman tipis. Rangga tahu kalau sebenarnya tadi Nila Komala ingin agar dia mencegahnya. Dan gadis itu rupanya juga tidak tahan karena merasa pendekar Raja Wali Sakti tidak mencegah. Apalagi untuk mengikutinya. Entah apa yang ada dalam diri gadis itu. Rangga semakin lebar senyumnya melihat Nila Komala kembali melangkah menghampiri. Dan gadis itu kembali duduk bersandar di tempat semula. "Kakang, apa sebenarnya yang kau inginkan di Kadipaten Panjawi ini?" tanya Nila Komala sambil menatap dalam-dalam penuh selidik ke bola mata pemuda tampan di depannya. "Tidak ada. Aku hanya kebetulan saja lewat sini," sahut Rangga kalem. "Sungguh?" Nila Komala ingin memastikan. "Untuk apa berdusta? Aku yakin, Eyang Brantapati sudah memberitahu tentang diriku padamu," kembali Rangga tersenyum tipis. Kau tahu guruku?" Nila Komala terkejut. "Tentu saja. Bahkan sempat bicara dengannya. Itu sebabnya aku terus mengikutimu. Gurumu sudah berpesan agar aku membantumu menumpas musuh-musuh ayahmu, yang telah menghancurkan seluruh keluarga dan kehidupanmu," jelas Rangga. "Kapan kau bertemu dengan Eyang Brantapati?" tanya Nila Komala penuh selidik. Nada suaranya setengah tidak percaya pada pembicaraan pendekar Raja Wali Sakti itu tadi. "Saat kau tidur, sebelum dia tewas," sahut Rangga. "Jadi," Nila Komala semakin tidak mengerti. Hatinya benar-benar terkejut karena Rangga mengetahui semuanya. Gadis itu jadi semakin menaruh curiga pada pemuda tampan berbaju rompi putih ini. Rangga bisa mengetahui semuanya, tanpa bisa disadarinya. Nila Komala meraba pedangnya, tapi menjadi terkejut karena di pinggangnya hanya tersampir sarung pedang tanpa isinya. Gadis itu baru sadar kalau pedangnya tertinggal di istana Kadipaten. Nila Komala merasakan dirinya saat ini sudah telanjang, tanpa ada sebuah senjata pun yang melekat meskipun memiliki kepandaian cukup tinggi, tapi tanpa senjata bisa membuat kepercayaan dirinya hilang. Dan itu memang selalu ditakuti orang-orang rimba persilatan. Bagi mereka, senjata merupakan tameng nyawa. Tanpa senjata, jelas akan sulit mempertahankan nyawa. "Sebenarnya aku ingin membantu ketika gurumu dikeroyok. Hanya sayangnya dia sudah berpesan agar aku tidak perlu ikut campur, meski apapun yang terjadi. Sampai kau muncul, aku tetap memperhatikan dan mengikutimu sampai ke istana Kadipaten," jelas Rangga dengan singkat. "Bagaimana kau bisa mengetahui tempat pertapaan Sokapura?" tanya Nila Komala ingin tahu. "Dari bau keringatmu," sahut Rangga berolok. "Sialan." Kutuk Nila Komala tersenyum kecut.
Gadis itu memalingkan mukanya, dikutuki dirinya sendiri dalam hati. Pertanyaan yang bodoh. Tentu saja Rangga tidak akan memberitahu bagaimana caranya bisa mengetahui pertapaan Sokapura. Itu memang urusan Rangga sendiri, dan dia tidak perlu mengetahui. Untuk beberapa saat, mereka membisu. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Beberapa kali Nilakomala mencuri pandang, menatap wajah tampan di depannya. Batin gadis itu jadi berperang sendiri. Memang diakui, kalau Eyang Brantapati pernah mengatakan untuk meminta bantuan pendekar Raja Wali Sakti setelah menceritakan pertemuannya dengan pemuda yang selalu mengenakan baju rompi putih ini. Nilakomala sendiri tidak mengerti, mengapa Eyang Brantapati seperti mempercayai pemuda ini. Padahal, setahu Nilakomala, laki-laki tua pertapa itu belum pernah bertemu pendekar Raja Wali Sakti sebelumnya. "Kakang, kau pernah mendengar nama pendekar seruling perak?" tanya Nilakomala bernada penuh selidik. "Pernah," sahut Rangga. "Apa yang kau ketahui tentang dia?" tanya Nilakomala lagi. "Tidak banyak. Aku hanya tahu kalau pendekar seruling perak seorang pendekar bersih, dan selalu berada di jalan benar," sahut Rangga singkat. "Kau pernah bertemu dengannya?" Nilakomala semakin ingin tahu saja. "Sekali." "Memangnya ada apa?" Rangga balik bertanya. "Tidak apa-apa. Aku hanya yakin kalau dia ada hubungannya dengan kejadian yang kualami ini," sahut Nilakomala agak mendesah. "Entang potongan seruling perak." Nilakomala kembali tersentak kaget. Sungguh tidak disangka kalau pendekar Raja Wali Sakti itu mengetahui segala-galanya. Nilakomala menatap dalam-dalam bola mata pemuda tampan di depannya, seakan-akan ingin mencari sesuatu di dalam sinar mata itu. Sedangkan yang ditatap malah membalasnya dengan lembut, dan tentu saja hal ini membuat Nilakomala jadi jengah sendiri. Buru-buru dipalingkan mukanya ke arah lain. Kembali mereka terdiam membisu, tanpa berkata-kata lagi. Sedangkan Nilakomala semakin jauh berperang dalam batinnya sendiri. Entah apa yang ada di hatinya saat ini. Hanya dia sendiri yang tahu. Bersambung ke Seruling Perak 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.